Haji Bilal. Haji Bilal. Warga mana Pak? Sampean Pak? Warga Manggisan Tengah. Oh, Sungai Tengah ya? Manggisan. Bukan Manggisan Tengah. Oh, Manggisan Termasuk Tengah. Manggisan Tengah. Oh, tapi juga sebagai pengolah lahan HGU di PDP Kahyangan itu ya? Iya. Baik. Sebenarnya apa yang Bapak ketahui dari apa yang menjadi kesepakatan awal, seperti apa sih sebenarnya Pak? Bisa diceritakan? Ya, dari awal ini Pak Mas, dari awal perjanjiannya ini 3 menggarap, 3 panen. Ini katanya dulu yang pertemuan dulu ini tidak usah membayar pajak, katanya pajak ya. Iya. Tidak usah membayar apapun. Cuman ini perkebunan perusahaan ini minta tolong, cuman jangan mengganggu tanaman karet dan lain-lainnya. Maka dari ini saya sekarang ini heran, kok ada sekaligus ada pertemuan dengan petani, maka perusahaan ini minta sewa dengan harga 3 juta per hektar. Itu bervariasi. 3 juta per bervariasi. Yang miring 3 juta, yang datar 3 juta. Saya datar 4 juta, saya miring 3 juta. Oh, yang datar katanya, saya kan udah ikut tadi. Yang datar katanya teman ini 4 juta, yang miring 3 juta. Dan petani semuanya ini keberatan. Bisa saya sendiri sanggup kalau 3 juta ini atau 4 juta, tapi perkebunan ini harus dikosongkan dari tanaman yang lain atau karet dan lain-lainnya. Dikosongkan dulu, saya mau. Maksudnya begini, jadi lahan yang digarap oleh petani ini masih ada tanaman karetnya berarti ya? Ada. Oh, jadi berarti di sela-sela tanaman karet itu berarti ya? Iya, ada kesengonnya ini. Ada jabunnya. Baik, enggak, kira-kira begini Pak, yang ingin saya tahu, apa kira-kira itu kebijakan memang dari dari pusat perusahaan Kahyangan itu, atau mungkin hanya sekedar apa namanya ya, permainan oknum-oknum yang ada di situ kira-kira? Kurang tahu karena ini pertemuan tadi ini di luar perkebunan, di luar perusahaan ini. Oh. Ada di Dusun Sungai Tengah. Jadi pertemuannya itu, rapatnya itu bukan di perusahaan berarti? Bukan, saya kan tidak datang karena ini takut tidak ada oknum-oknum dari perkebunan. Saya tidak datang tadi. Oh gitu. Ini pertemuan di luaran ini, benar ini. Baik, begini Pak. Saya akan menjaga datang. Setahu Bapak, saat ada rapat-rapat atau mungkin membuat perjanjian-perjanjian dengan masyarakat, itu ada kop perusahaannya? Tidak ada, saya ini tidak ada teman yang tidak membaca ini, malahan terus ditandatangani. Maka ada tulisan di sini, waktu panen pihak kedua petani ini ada. Nggak kelihatan saya ya. Maaf. Iya. Ada di sini, ada di perjanjian ini. Ya, oke lah. Nggak apa-apa, nanti ya, nanti mungkin bisa di foto dikirim ke saya nanti itu Pak ya. Enggak, maksudnya begini, yang saya ingin tanyakan, itu ada kop perusahaan apa tidak? Semangat saya tidak ada ini. Nah, artinya begini, kalau tidak ada kop perusahaan di surat menyurat itu atau surat perjanjian dan semacamnya itu, ada kemungkinan kan itu bisa saja kan mungkin dibuat oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan, kan begitu.
Baik, Iya. baik. Begini, Pak. Yang ingin saya ketahui kan begini. Saya juga menerima kabar bahwasanya sebelumnya juga ada apa namanya ya? Ada apa istilahnya pemaksaan kepada petani untuk menjual ke ketua kelompok. Apa betul begitu, Pak? Katanya orang kalau kepada saya enggak, cuman dijual kepada siapapun aja. Tapi kepada orang lain ini dulu semangat saya, teman saya ini kan ambil benih kepada mitra lain. Ini tidak boleh dijual, tidak boleh dijual kepada siapapun, harus tidak boleh. Oh, gitu. Makanya pedagang-pedagang lain tidak boleh masuk kemarin. Iya itu. Katanya begini, tidak boleh dijual ke orang lain, harus dijual ke ketua kelompok. Terus kemudian katanya ada potongan-potongan tidak wajar, apa betul gitu, Pak? Kalau punya saya ini enggak wajar, tapi punya orang yang mungkin enggak mengerti tentang penjualan, enggak tahu saya ini. Enggak tahu. Ada yang dipotong 30 kilo, ada yang dipotong 35, ada yang 25 katanya ini ya katanya. Oh, maksudnya begini, ada yang bercerita ke Bapak ada kejadian seperti itu? Ya ada banyak. Oh, banyak ya. Baik. Nah, saya juga terima kabar bahwasanya ada yang ketahuan dijual ke orang lain, dirampas lahannya terus dijual ke orang lain gitu juga. Apa ada kejadian seperti itu, Pak? Katanya ada ini, ada ini. Oh, jadi gara-gara tidak dijual ke ketua kelompok, lahan itu kemudian dirampas, diambil alih. Iya. Nah, diambil alih terus dijual ke orang lain. Iya. Waduh. Dina boleh din bahasa? Sisir ya. Kelan cari. Benih tengah. Sadia. Sadia. Oke. Jadi ada berapa lahan? Baik, begini. Ada Bapak tahu ada berapa lahan yang kemudian diambil alih dijual ke orang lain itu? Dua lahan ya. Luasannya, Pak? Tidak tahu saya. Oh, luasannya tidak tahu. Yang jelas ada punya orang. Iya, maksudnya nggak tahu. Yang jelas ada punya orang pengolah lahan yang diambil terus kemudian dijual ke orang lain, itu ada ya, Pak ya, kejadian seperti itu. Ya, diganti rugi katanya. Bukan dijual katanya. Diganti rugi katanya. Oh, diganti rugi. Oke lah, bahasanya diganti rugi. Tapi kan bagaimanapun itu kan sudah menjadi hak kelola orang lain. Iya. Dan itu dilakukan tanpa sepersetujuan pemilik lahan kan? Iya, mungkin. Baik. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini belakangan sejak beberapa bulan belakangan ini, yang menjadi keluhan Bapak dan petani-petani lainnya itu apa sebenarnya, Pak? Yang jadi keluhan dari pihak petani, termasuk saya sendiri, karena perjanjian dari awal itu 1 tahun atau 3 tanaman. Lantas sebelum menanam 3 kali, kan musim-musim kemarau, itu kontraknya katanya habis bulan 7 tanggal 19. Kenyataannya orang petani masih belum menggarap 1 tanaman lagi. Itu yang jadi keluhan. Gitu, Pak. Lantas selesai itu, katanya Pak Pemimpin sama Pak Sindir sekaligus dan kesatuannya disuruh kontrak 3 juta per tahun. Itu yang kami keberatan. Kenapa? Karena petani itu masih belum mencicipi manisnya, malah pahitnya. Karena apa sebab? Karena lahan tersebut itu bukan murni bersih dari rerumputan dan kekayuan. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau umpama andai kata nanti dihitung, bisa jadi gak dapat penghasilan mungkin, Pak ya? Iya. Iya.
Karena saya habis paling sedikit punyanya saudara selain saya sendiri yang membuktikan, karena kalau tidak ada fakta saya tidak bisa ngomong. Saya sendiri bisa habis 7 juta. Untuk Lain ngebersihin rokoknya. lahannya itu Pak ya? Iya, ngebersihin lahannya itu. Banyak juga habisnya ya. Itu nggak Ya apa? banyak namanya itu. Rumputnya itu ada yang 2 meter tingginya. Oh, berarti anu ya, apa masuk kayak daerah hutan berarti Pak ya? Nah, seperti itulah. Kalau masih memerlukan bukti, saya tak foto lokasi yang belum digarap sama masyarakat petani. Begitu di pihak media kalau mau membutuhkan bukti tersebut. Baik Pak, itu kalau umpamanya nanti sempat jenengan apa Bapak bisa difoto atau di video pendek saja, apa 10 detik atau 20 detik nanti bisa dikirim ke wartawan saya Pak. Oh iya, oke. Jadi yang ketidaksepakatan yang dituntut sama pihak petani itu masalah uang garap karena terlalu besar. Terkecuali kesepakatan 500.000 itu sepakat per hektarnya. Baik, begini Pak. Jadi petani itu sepakat 500.000 ya per hektarnya ya. Itu sepakat semua Ya, kalau per umpamanya hektarnya. segitu ya. Ya sepakat. Baik, begini. Pernah tidak waktu misalnya dalam rapat-rapat itu disebutkan bahwasanya itu memang instruksi dari pusat atau dari mana gitu Pak? Atau hanya kebijakan pimpinan PDP sana? Ya kalau kebijakan itu tentunya di antara pimpinan dan koordinator petani itu tentunya bisa musyawarah duluan. Sebab kalau tidak bermusyawarah, ngapain Pak pemimpin bisa mengatakan seperti itu? Enggak, maksudnya begini, apa pernah disebutkan dalam rapat misalnya pimpinan atau staf atau sinder menyebutkan kalau ini memang sudah seperti ini aturannya dari pusat misalnya. Pernah nggak nyebutkan seperti itu? Tadi itu mereka menyebutkan Dari hasil rapat hari ini masih mau diajukan ke pimpinan. Jadi gini, tadi kalau perembukan karena udah salsul tidak menyetujui kedua belah pihak masih mau dilaporkan ke atasannya. Begitu. Nah, padahal petani itu Mas ya, itu Pak ya. Iya. Udah pesannya dari pihak perusahaan udah dianuti aturannya bagaimana caranya mengelola pihak kebun. Udah disuruh niras, udah diteras yang namanya kebun karet itu. Mau apa lagi? Jadi selama ini petani sudah mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pihak kebun, ya Pak? Iya. Gali jurang sendiri, kalau tidak digali ada tindakan gitu. Baik. Jadi begini, ini nanti mungkin akan kami tidak lanjuti. Kita telusuri juga tentang seperti apa sih sebenarnya aturan yang dibuat oleh pusat. Jadi biar petani biar tahu kejadian sebenarnya seperti apa, aturan sebenarnya seperti apa. Dan kalau umpamanya ada fakta-fakta di lapangan yang dianggap merugikan masyarakat, nanti bisa diadukan ke kami, Pak. Oh iya, terima kasih. Untuk yang hasil rapat tadi siang sudah kami buat beritanya, mungkin nanti bisa diminta ke wartawan kami yang ada di situ. Oh iya. Baik, ada hal lain yang ingin disampaikan Pak terkait dengan itu? Udah cukup sementara karena masih panjang, karena di pihak media membutuhkan lahan tersebut yang belum dibabat atau belum dibersihkan seperti dedurian, rerumputan dan kekayuan. Baik, begini Pak, kalau umpama ini keterangan Bapak ini saya muat di pemberitaan boleh Pak? Boleh. Oke, siap. Baik, memang harus seperti itu Pak, harus ada yang berani. Kalau umpamanya diam-diam semua ditindas terus nanti. Kalau umpamanya memang ada dugaan keras, dugaan penindasan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Hal-hal lainnya bisa koordinasi dengan wartawan saya yang ada di lapangan itu. Terima kasih, sama-sama. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.